Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kembali bermajlis di tempat yang mulia ini untuk mendalami seputar akidah Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada kita keberkahan, ketenangan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahumullah, kita masih membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dan pembahasan kita hari ini sudah memasuki pokok yang kedua, yaitu ataupun yang kedua tentang makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan secara panjang lebar tentang makna dari syahadat yang pertama, itu la ilaha illallah, makna dan juga konsekuensi dari kalimat tersebut serta syarat-syarat yang harus diwujudkan oleh seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ke pembahasan syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qala sallallahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, dalil tentang persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammad Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbar واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Dalam pembahasan ini Syekh menjelaskan tentang dalil akan syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau mengatakan dalam firman Allah Ta'ala, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum, seorang utusan dari kalangan kalian. Ini dalil yang menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Rasul yang Allah utus. Nah, apa maksud dari persaksian seorang itu bahwa Muhammad adalah Rasul Allah? Sebelumnya kita perlu paham bahwa syahadat ini itu satu kesatuan dengan syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya tidak sah syahadat la ilaha illallah kalau tidak disatukan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau misalnya ada orang mengatakan la ilaha illallah, dia mengaku bahwa Allah yang disembah tapi tidak meyakini ke Nabi Muhammad SAW, maka tidak sah syahadatnya. Ya, maka kata ulama, makna syahadat, makna persaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah mencakup tiga hal. Yang pertama, bahwa kita meyakini Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Rasul yang Allah utus kepada seluruh manusia. Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan
seorang utusan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inni rasul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan kepada manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Rasul kepada seluruh manusia. Maka seorang yang bersaksi bahwa anna Muhammad Rasulullah berarti meyakini Muhammad sebagai seorang Rasul. Dan siapapun dia setelah Nabi Muhammad diutus dan tidak meyakini beliau sebagai Nabi, maka bukanlah seorang Muslim. Ya, apapun agama, apapun status sosialnya, kalau dia tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Rasul, maka dia bukanlah seorang Muslim. Atau dia sudah Muslim, itulah dia meragukan kenabian Muhammad SAW, jadi murtad. Ya, orang kafir dia harus meyakini Muhammad sebagai Nabi, dan jika sudah Islam lantas meragukan kenabian Muhammad, maka dia telah murtad. Jadi keyakinan beliau sebagai Nabi harus menghujam dalam hati seorang, tidak boleh ada sedikit perasaan keraguan. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'taqid anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam risalatun 'ammatun li jami'il thiqalain. Seseorang harus meyakini juga bahwa risalah yang Nabi bawa atau syariat yang Nabi bawa atau beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin. Risalah beliau, ya, syariat beliau itu meliputi seluruh manusia, bukan terbatas untuk orang Arab saja. Kalau ada orang yang meyakini, iya, Nabi itu Muhammad Rasul, sahih, benar, tapi Rasul untuk bangsa Arab saja. Kalau keyakinan semacam ini, maka tidak sah syahadatnya. Kenapa? Karena syahadat ini harus mengakui bahwa Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Apapun manusianya, dimanapun dia berada, di zaman apapun dia berada, setelah Nabi diutus sampai kiamat, maka beliau sebagai utusan. Ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, dan ini tidak bersih keraguan bahwa beliau SAW Nabi yang diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin. Yang ketiga, ini poin penting tentang syahadat Muhammad sallallahu. Yajib i'tiqadul jazim bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin. Wajib bagi seseorang yang bersyahadat, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada sedikit pun rasa ragu dalam jiwanya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir, penutup segala nabi. Artinya apa? Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang-orang mengaku dia seorang nabi yang diutus, maka pastikan itu dusta dan jahat, ya, sang berdusta ulang. Dan nanti saya telah mengabarkan beberapa hari bahwa nanti akan datang sepeninggal beliau ada 30 orang disebutkan. Semua mereka yaz'umuna annahu nabi. Mereka semua itu mengakui sebagai nabi. Nabi telah memberikan peringatan kepada umatnya, awas, waspada, nanti akan datang orang-orang yang mengaku dirinya nabi, maka jangan yakini itu. Wa ana khatamun nabi, dia mengatakan saya itu penutup para nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah. Allah berfirman, apa ayatnya? Dan wafat para nabi, saya bukanlah saya adalah penutup nabi. Lupa ayatnya. Intinya bahwa poinnya wafat teman nabi, dan beliau itu penutup nabi.
Itu kan ayatnya bentuk nabi, bukan rasul. Berarti kalau rasul bisa ada. Gimana Pak? Dalam hadis dia mengatakan bahwa anak khataman nabi, saya penutup para nabi. Ayat dia mengatakan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau dia mengatakan itu kan yang sedang terkunci itu peluangnya nabi. Kalau rasul kan nggak ada ayat, nggak ada hadis. Gimana itu Pak? Subhan yang disampaikan. Jadi saya itu katanya rasul, bukan nabi. Saya rasul pesannya, bukan nabi. Perlu kita pahami level nabi dan rasul itu mana yang lebih tinggi? Rasul lebih tinggi. Jadi setiap rasul itu pasti nabi. Artinya ketika level kenabian saya sudah tertutup, apalagi ya rasul. Itu maknanya. Jangan sampai terkecoh. Kalau sudah peluang menjadi sudah tidak ada lagi setelah Nabi SAW, apalagi dia seorang Rasul, maka jangan ragu ketika ada orang-orang yang muncul setelah beliau, ya, mengaku pernah ketemu Jibril, mendapatkan wahyu atau apa, ya, maka itu kedustaan. Saya berapa hari lalu pernah mendengar dalam sebuah video ada yang aku lagi di mana itu? Ada yang nggak tahu? Katanya tentang, tahu lah, aneh-aneh aja ya. Intinya itu betul, ya, sang berdusta. Makanya saya ulangi, dari syahadat anna Muhammad Rasulullah mencakup 3 hal yang wajib diyakini oleh orang yang bersyahadat itu. Yang pertama, dia meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi, bukan al-Idrisi ya. Kalau ada Muhammad bin Abdullah al-Idrisi itu bukan nabi, rasul. Ini Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Qurashi, beliau adalah seorang rasul. Yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa kerasulan beliau, kenabian beliau itu untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat tiba. Yang ketiga, kita meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti Isa di akhir zaman nanti juga akan berhukum yang dibawa dari sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy'ari mengatakan wa man syahada anna Muhammad Rasulullah, kemudian saya menyebutkan tentang apa konsekuensi, apa tuntutan dari seorang hamba yang meyakini Muhammad SAW sebagai Rasul yang dulu pada seluruh manusia dan dia adalah penutup orang. Apa konsekuensi dari pengakuan keyakinan seorang hamba bahwa beliau seorang utusan Allah, Rasulullah? Apa konsekuensinya? Saya mengatakan yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan. Kalau tidak, apa faedah kita meyakini Nabi Rasul dan kita tidak mengikutinya, tidak mentaatinya? Mana mentaatinya pada apa yang dia perintahkan? Ada 2 hal yang kita dapat. Yang pertama, kita meyakini atau seorang muslim meyakini bahwa dia berkewajiban untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Dia itu bahwa apa yang Nabi sampaikan wajib dia, bahwa ini berlaku untuk dia. Syariat Nabi yang diperintahkan untuk dia. Kalau dia meyakini bahwa saya mampu dan nggak tercakupi oleh perintah Nabi, maka ini tidak sah syahadatnya, ya, tidak sah syahadat, bahkan dia kafir. Orang muslim nggak mungkin mengatakan saya mah lepas dari ketentuan Nabi, saya tidak tercakupi oleh perintah Nabi. Itu
itu keyakinan semacam itu keyakinan yang kufur, membuat seorang itu murtad. Kalau dia seorang muslim, dia mengatakan saya mah punya syariat sendiri, saya tapi itu nggak berlaku untuk saya mah sudah jadi wali katanya begitu, sehingga saya punya syariat sendiri. Maka ini satu kekufuran. Itu yang pertama. Dari mentaatinya artinya meyakini bahwa perintah Nabi berlaku untuk dia. Keyakinan. Yang kedua, melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ini beda nggak? Beda nggak? Yang kedua, beda atau sama? Pertama, keyakinan. Dia meyakini bahwa perintah Nabi berlaku untuk dia. Yakin dia bahwa saya itu berlaku, syariat Nabi itu berlaku untuk saya. Itu yang keyakinan. Yang kedua, dia juga berkewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan poin yang kedua ini, ketika seorang muslim terkadang melaksanakan perintah Nabi, terkadang mengabaikannya atau bermaksud dari Rasulullah, maka di sini hukumnya dia seorang muslim yang bermaksiat, tapi tidak kafir. Beda yang pertama, ketika dia meyakini dia tidak wajib mengikuti perintah Nabi, artinya perintah Nabi tidak berlaku untuk dia, ini kafir. Tapi yang kedua, dia yakin saya itu mengikuti, saya itu harus mengikuti perintah Nabi, syariat Nabi berlaku untuk saya. Tapi terkadang sang orang ini terjebak dalam kemaksiatan, Nabi perintahkan, diabaikan. Maka ini seorang muslim yang bermaksiat, dia tidak jatuh dalam kekafiran. Itu makna ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi pada hal yang beliau perintahkan. Konsekuensi yang kedua, dari banyak ayat dan Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti perintah Nabi. Di antaranya surah Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul, apa bentuk harta diberikan atau perintah diberikan, fakhudhuhu, maka ambillah, maka terimalah, maka laksanakanlah. Ya, ini perintah untuk mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Ayat ini konsekuensi yang kedua dan syahadat Muhammad Rasulullah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengabarkan tentang perkara-perkara yang ghaibi atau maksudnya perkara-perkara yang terjadi di masa lalu. Beliau mengabarkan sesuatu yang terjadi sebelum beliau ada di masa silam, atau yang akan datang, atau yang sedang terjadi sekarang, atau yang akan datang nanti pada hari kiamat, setelah kematian, di alam kubur, di padang mahsyar. Kejadian banyak nanti sampai dalam hadis. Nah, kabar semua ini, maka seorang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW Rasulnya, maka dia wajib membenarkan semua kabar yang benar dari beliau dan tidak boleh ragu. Apapun kabar yang disampaikan, walaupun secara akal nggak masuk akal, ya, tapi jika itu benar disampaikan, maka wajib dibenarkan, wajib diyakini kebenaran. Ya, jika tidak, maka tidak ada manfaatnya dia persaksian Muhammad SAW. Dia meyakini Rasul, tapi Nabi sampaikan dia nggak yakin, itu bertentangan. Maka konsekuensi yang kedua, dia wajib membenarkan apa-apa yang Nabi sampaikan. Terkadang kalau kita misalnya membaca
beberapa hadis itu kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kayaknya aneh gitu. Ada informasi tentang bahwa sapi dulu pernah berbicara. Nabi mengabarkan dan disebutkan dalam hadis bahwa seorang lelaki itu menunggang sapi. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi mengabarkan kepada sahabatnya bahwa ada seorang laki-laki menunggangi sapi. Faltafatat ilaihi, sapi itu melihat yang menungganginya. Wa qala, dan berkata, "Inni lam ukhlaq bihadza." Kata sapi, saya berbicara ini. Saya tidak diciptakan untuk ini, untuk apa ya? Untuk ditunggangi. Inna ma khuliqtu lil hirasah. Aku, kata sapi, diciptakan untuk membaca tanah, gitu ya, sawah. Faqala nas, maka perasa berkata, subhanallah, baqaratun tatakalla. Subhanallah, sapi bisa berbicara. Ini kan Nabi mengabarkan informasi. Dari mana dia tahu? Allah kabarkan ada kejadian demikian. Seorang itu menunggangi sapi dan saya berbicara. Dan manusia ketika disampaikan mendengar itu merasa agak aneh. Kok sapi bisa berbicara? Maka dia mengatakan, fa inni u'min bihi. Saya meyakininya. Nabi ketika mendapatkan kabar Allah, Nabi yakin. Wa Abu Bakr wa Umar, Abu Bakar dan Umar pun meyakini hal tersebut. Padahal Abu Bakar tidak ada di masjid saat itu. Tapi dia mengatakan bahwa ini konsekuensinya. Ketika seorang meyakini beliau seorang Rasul, maka apa saja yang beliau sampaikan maka wajib dibenarkan. Ketika Nabi menyampaikan perkara kiamat, rincian hal-hal yang terjadi pada mahsyar, kita yakin di situ. Walaupun kita nggak bisa ngebayang yang dibayangkan, nggak bisa dicerna, nggak usah dicerna. Kenapa? Karena perkara gaib itu nggak bisa dicerna oleh akal. Kenapa? Itu di luar batas akal kita. Makanya kata para ulama, dalam Islam itu ada bagian yang masuk akal dan itu bukan asalnya begitu, karena agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Bagian yang kedua, sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal, nggak mampu dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Akal itu terbatas. Kalau akal itu dia keluar dari batasannya, dia akan sesat. Makanya perkara gaib itu perkara yang tidak boleh dimasuki akal. Oh, nggak masuk akal, masa begitu? Bukan nggak masuk akal, mas. Akal ente ini nggak mampu menjangkau hal gaib itu. Kenapa? Itu di luar batas akal. Makanya saya pernah tanya kepada sekalian kalau nggak salah ya, bahwa Ibnu Qayyim memberikan satu pemisalan antara akal dengan Al-Quran. Bagaikan matahari dengan mata, matahari, cahaya matahari dengan mata. Kapan mata itu bisa melihat? Ketika ada sinar matahari. Ini bahasa ilustratif, mata akan bisa melihat jika ada cahaya. Itu sederhananya. Kalau nggak cahaya gelap, apakah mata berfungsi? Nggak ada, yang ada kegelapan semuanya. Akal pun demikian. Akal itu bagaikan mata, wahyu Allah, Al-Quran Sunnah bagaikan cahaya. Mata kita atau akal kita itu akan tersesat kalau nggak ada sinar wahyu, nggak ada cahaya wahyu. Maka ketika akal itu tidak mengikuti wahyu, dia akan menyimpang. Kenapa? Karena akal itu terbatas. Sekarang waktu mutlak. Maka sesuatu yang dirasa oleh akal kita nggak masuk, itu bukan nggak masuk sebenarnya, tapi tidak mampu dijangkau oleh akal. Kenapa? Karena Allah menciptakan akal melalui terbatas. Sepertinya mata kita terbatas nggak memandang itu. Kalau kita memandang matahari di siang bolong,
apa terjadi di mata kita? Bisa rusak, bisa buta. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang bukan pada batasannya, melewati batas sehingga mata akan rusak. Sama dengan akal kita. Ketika akal yang Allah ciptakan terbatas dipaksa untuk menjangkau sesuatu yang tidak mampu jangkau, akan menyimpang, akan tersesat. Akhirnya apa? Oh, ini nggak benar. Oh, ini nggak ada. Diingkari banyak hal yang bersifat gaib dengan dalil alasan akal tidak mampu, tidak masuk akal, padahal bukan tidak masuk akal, tapi tidak terjangkau oleh akal. Jadi konsekuensi yang kedua adalah seorang muslim yang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dia wajib membenarkan setiap apa yang beliau sampaikan. Jika itu hadisnya sahih, maka wajib kita benarkan apa yang ada dalam syukur kabar-kabar baik, kabar terdahulu maupun yang akan terjadi. Yang ketiga, al-amru sadis, di antara konsekuensi syahadat Muhammad sallallahu wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, meninggalkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ini sebaliknya dari yang poin pertama. Tadi yang pertama mentaati apa yang beliau perintahkan, yang ketiga ini meninggalkan apa yang beliau larang. Ini menyangkut dua hal. Tadi dia meyakini bahwa larangan Nabi berlaku untuk dia, ini keyakinan, wajib yakini. Kalau nggak diyakini itu nggak sah syahadatnya. Yang kedua dia juga meninggalkan apa yang larang. Dia wajib meninggalkan apa yang Nabi larang. Tapi kalau dia terjebak dalam larangan tersebut, maka dia telah kemaksiatan. Maksiat, muslim yang bermaksiat, tapi tidak dihubungi kan kafir. Kenapa? Karena dia meyakini hal tersebut berlaku untuk dia, tapi dia karena mungkin godaan syaitannya, karena nafsunya, sehingga dia yang tidak mampu atau tidak melaksanakan atau tidak menjauhi apa yang dilarang, maka itu terjadi dalam kemaksiatan. Dia berfirman, wa ma atakum rasulullah khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang bagi kalian maka tinggalkanlah. Ini perintah Quran. Dan juga mengatakan dalam hadis lain, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum, apapun yang saya perintahkan kepada kalian maka laksanakan. Ya, wa ma nahaytukum anhu fajtanibu, yang aku larang maka tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ini hadis dan ayat semakna, ya, yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Hadis pun demikian. Baik, yang keempat, yang terakhir tentang konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui jalan yang beliau bawa. Artinya melainkan melalui cara yang beliau sampaikan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah di syahadat la ilaha illallah, kita sudah paham bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Bagaimana kita tahu cara kita beribadah kepada Allah? Berpikir, merenung. Nah, Allah utus Rasul kepada manusia agar Rasul itu menjelaskan bagaimana seharusnya seorang Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka konsekuensi syahadat Muhammad sallallahu, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti atau melalui contoh yang beliau contohkan. Tidak ada kita mengadakan dalam ibadah. Karena siapa yang diberitahu ibadah kepada Allah? Rasul SAW. Sehingga Rasul menyampaikan kepada umatnya tentang seperti apa seharusnya seorang Muslim beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melalui yang lainnya, melalui Nabi. Ada seorang itu pakai apa itu? Mimpi. Ibadahnya dari mimpi.
atau penerangan alam gaib itu bahasanya gitu ya, atau perasaan, atau katanya, atau khurafat. Dalam Islam itu beribadah kepada Allah itu harus melalui jalan yang ditempuh atau dijelaskan, disampaikan, dicontoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang keempat. Jadi seorang ada 4 konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, mentaati perintah beliau. Yang kedua, membenarkan setiap kabar yang beliau sampaikan. Setelah kita memastikan kebenaran kabar tersebut atau hadis tersebut. Yang ketiga adalah menjauhi atau meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat yang beliau bawa, yang beliau sampaikan. Kenapa demikian? Karena memang Rasul diutus untuk menyampaikan syariat pada manusia. Kalau kita mengakui Rasul, maka ikuti syariat yang beliau bawa. Ini 4 konsekuensi yang hendaknya seorang muslim memahami tentang syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada peluang-peluang untuk mengada-ngada dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dalilus salati waz zakat, dan dalil salat dan zakat wa tafsir tauhid. Ini lanjutan rukun Islam ya, karena saya mengatakan di bab sebelumnya bahwa agama itu ada 3 tingkatan. Masih ingat? Tingkatan pertama al-Islam, kedua al-Iman, yang ketiga ihsan. Kita masih di al-Ihsan, al-Islam, masih tingkatan pertama. Kita bahas tentang syahadat la ilaha illallah, sekarang Rasulullah. Kemudian saya melanjutkan dalil tentang sholat, berarti ini rukun Islam. Yang kedua, ya, wa zakat dan zakat, wa tafsir tauhid, sedikit tentang tafsir kalimat tauhid. Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dan keikhlasan. Ini makna tauhid. Tauhid itu mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa yuqimus sholata, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama lurus. Rukun yang kedua adalah salat, dan salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Di samping dia rukun Islam yang kedua bagian terpenting syahadatnya, juga para ulama berbeda pendapat tentang kafir tidak hanya orang yang nggak sholat. Misalkan bahayanya masalah sholat, ya. Kita bayangkan masalah zakat, masalah puasa, haji. Kalau orang dia nggak haji, nggak puasa, mungkin itu ulama hampir sepakat nggak kafir. Lihat, ar-rajih mereka nggak kafir, muslim yang orang Muslim. Tapi kalau sholat, ulama khilaf kafir atau enggak. Kenapa? Karena ada hadis yang berbunyi al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sehingga para ulama itu terbagi berpendapat. Ada pendapat yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Saya pada kajian hadis pernah saya sampaikan kalau nggak salah tentang rincian hukum orang yang nggak sholat. Yang pertama, jika dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, ini sepakat ulama ijma, tidak ada perselisihan, dia kafir. Walaupun dia sholat mungkin, dia mengatakan sholat itu nggak wajib mas. Kok sholat ya apa-apalah, jangan keren maksudnya. Itu bukan muslim, kafir. Ulama sepakat. Kenapa? Karena dia mengingkari salah satu kewajiban yang sudah jelas pasti dalam Islam, bahkan bukan Islam.
Itu kalau mengingkari. Nah, yang kedua, dia nggak sholat sama sekali, tapi dia meyakini sholat wajib, tapi nggak sholat. Nah, di sini ada tak khilaf ulama. Apakah dia kafir atau tidak? Dia nggak sholat karena mungkin bahasa fikih itu takasulan, karena malas, atau tahawunan, ya meremehkan, ya merasa biasa aja. Maka kata ulama, jumhur ulama mengatakan dia fasik. Kebanyakan ulama mengatakan orang yang nggak sholat karena malas, karena ya kesibukannya, karena nafsunya, ya nggak ada waktu untuk sholat kayak begitu, tapi dia meyakini itu wajib, maka dia orang muslim yang fasik, ya fasik. Pendapat yang kedua adalah kafir, murtad, ya, keluar dari Islam kalau dia nggak sholat. Ya terlepas dari mana yang paling kuat, tapi ini mengerikan. Ya, bukan perkara biasa orang itu tidak sholat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Hukum Tarikis Shalah, para ulama itu sepakat bahwa meninggalkan satu sholat 5 waktu dan sengaja. Ingat, satu sholat 5 waktu dan sengaja, ditinggalkan dan sengaja, itu lebih besar daripada dosa membunuh, mencuri, merampok, berzina. Itu memang sepakat. Tapi lagi saya sampaikan bahwa di sebagian orang itu biasa, nggak sholat biasa. Kalau ada pencuri, wah itu geger sekampung, se-RT. Ada perampok, wah ramai itu. Tapi kalau orang nggak sholat biasa aja. Padahal secara hukum syariat itu orang yang nggak sholat itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya, ancamannya daripada orang-orang dari yang pelaku dosa besar yang lainnya berupa seperti mencuri dan semisalnya. Ya, ini penting kita perhatikan satu sholat. Maka banyak hadis mengatakan, diantaranya misalnya i'lamu anna akhir amalikum as-shalah, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian itu sholat. Bahkan nanti awal ma yuhasabu ya'malu yaumil qiyamah as-shalat. Nanti pada kiamat amalan yang paling pertama dihisab, diminta bertanggung sholat. Ya, bahkan saking agungnya urusan sholat, Allah panggil Rasulnya menghadap ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat. Ini bukan akan agungnya perkara sholat. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan urusan sholat. Zakat yang ketiga zakat. Ya, zakat ini harta yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu di waktu tertentu untuk orang tertentu. Ya, kata ulama ada zakat itu ada 4 macam. Ada zakat mal, harta, berupa emas, perak, atau mungkin sekarang uang yang kita punya. Kemudian ada zakat al-mawashi, zakat hewan ternak, ya, sapi, unta, kerbau, kambing dan sebagainya. Kemudian zakat al-tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan, zakat jual beli, ya, itu juga zakatnya. Ada zakat hasil bumi, az-zuru' was-thimar, ya, itu secara global dibahas di kitab fikih tentang kapan seorang itu dihukumi berzakat atau tidak. Ya, secara umum untuk zakat harta itu nisabnya, nisab itu batas minimal terkena zakat itu 85 gram emas. Jadi kalau bapak punya emas 85 gram atau punya uang senilai 85 gram, itu sudah mencapai nisab. Maka harus dihitung dari sejak itu. Tahun depan nanti akan dikeluarkan 2,5%. Nah, ini harus dibagi-bagi bapak yang punya uang banyak di atas nisab atau punya bisnis yang besar, harus belajar, harus cari tahu secara detail bagaimana fikih zakatnya. Jangan sampai kita nanti terjebak dalam hal yang haram. Harta kita sudah masuk zakat, tapi kita belum mengeluarkannya. Dan ini masalah, ya, bagi seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, wadalilu siyam.
Qul ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang ketiga adalah poin ketiga puasa. Ada yang keempat ya, puasa Ramadan maksudnya ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Terkait dengan hukum orang yang nggak puasa sama dibagi dua. Kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan tak kafir. Ya, mengingkari kewajiban sholat kafir, mengingkari kewajiban zakat bagi orang yang sudah sesuai ketentuannya kafir. Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan kafir. Orang yang mengingkari wajibnya haji kafir. Ini mengingkari, tidak meyakini kewajibannya. Ini sepakat ulama, nggak ada khilaf bahwa orang tersebut kafir. Yang khilaf ini dikatakan padahal dia mampu tapi nggak memaksakan itu, dikarenakan memaksakan nafsunya, maka sih yang ada khilaf ya. Puasa, ulama mengatakan orang yang nggak puasa Ramadan tanpa udzur dia berdosa ya, berdosa tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dan puasa Ramadan ada syarat-syaratnya, ada rukunnya, ada fikih-fikih yang perlu dibahas. Jadi insyaallah ketika mendekat Ramadan kita bisa dikaji, sudah siap ya. Kemudian yang berikutnya wajib haji. Dari haji adalah qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan yang kelima adalah dari haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Dalilnya Allah berfirman, dan bagi Allah atas manusia haji ke Baitullah bagi yang mampu ke sana. Jadi untuk haji disyaratkan kemampuan ya. Puasa pun syaratnya mampu juga. Kalau puasa nggak mampu nanti ada ketentuan, nggak mampu apakah nggak mampu secara permanen atau nggak mampu karena hanya kondisi tertentu sehingga nanti hukumnya berbeda ya. Untuk haji jika tidak mampu sini itu mencakup al-istita'ah, mencakup sisi harta ya, hartanya mampu, kemudian kondisinya aman, perjalanannya aman, memungkinkan, tidak ada masalah di jalan, maka itu dianggap mampu. Jadi orang yang sudah mampu untuk berhaji lantas tidak berhaji, maka ini berdosa ya. Orang yang sudah mampu berhaji kemudian tidak berhaji, maka hukumnya berdosa. Makanya bagi bapak yang sudah mampu untuk berhaji dia tunda ya, walaupun harus menunggu, nggak boleh tunggu. Saat dimana nunggu setelah itu puluhan tahun, berapa tahun kan nunggu haji Pak? 5, 6, 15, lama sekali itu ya, keburu. Udah pas mau datang waktu haji udah nggak ada orangnya, udah meninggal gitu ya. Tapi anak lihat kalau kita sudah berazam, sudah mendaftar, insya Allah pahala itu akan tercatat. Ketika emang kondisi namanya Allah berkehendak sudah wafat duluan sumadi, insya Allah pahala akan tercatat ya. Demikian barangkali tentang makna syahadat dan juga terkait dengan rukun Islam dari yang pertama sampai yang kelima. Baik, bagi jamaah yang mungkin ada hal yang mau disampaikan, persilakan terkait materi kita. Ada waktu berapa menit lagi? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.